melunasi hutang dengan dua cara ini. Di samping hutang lunas, rezeki berlimpah. Untuk lebih lanjut, simak terus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat KP 82 yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe akan senantiasa saya doakan untuk semua sahabat KP yang 82, karena saya selalu ada selawat berjamaah. Jadi yang nggak subscribe di situ akan rugi, karena di situ saya sebutkan, ya Allah, buat yang sudah subscribe, like, komen, dan subscribe, semoga hajatnya terkabul. Itu bukan di YouTube saja ya sahabat, saya kalau lagi ada acara-acara selalu seperti itu. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan notifikasinya, biar nanti ketika ada video, nanti sahabat yang pertama kali ya tahu ya sahabat. Oke, di kesempatan kali ini ada tema yang sangat mantap gitu ya. Kenapa? Pasti nih sekarang yang lagi nonton hutang, yang nonton YouTube saya nih pasti ada yang lagi punya hutang ya. Mantap sahabat nih, suaranya ya, ada itu kendaraan. Nah, pasti ya yang lagi punya hutang pasti akan bahagia nih dengar penjelasan di kesempatan kali ini, karena ada dua cara ya untuk melunasi hutang ya. Ini insya Allah pasti lunas sahabat, ingat, pasti lunas dengan dua cara ini. Jadi ya untuk semua sahabat yang lagi terlilit hutang, rezekinya yang sangat sulit, pokoknya jangan lupa ya sahabat, tonton dari awal sampai akhir, biar sahabat bisa terapkan, amalkan, dan praktekkan gitu ya sahabat ya. Intinya saya kasih bocoran dulu nih, cara yang pertama ya sahabat, sebelum kita pembahasan ya. Cara pertama, kalau kita punya uang, punya utang, hal yang kita harus lakukan, artinya kita harus membayarnya. Tentu cara ini pasti semua orang akan bisa, pasti ya, karena kalau punya hutang, cara yang pertama kita bayar dengan uang, itu selesai, betul nggak? Jadi cara yang pertama ya dengan uang, dibayarkan. Nah, tetapi cara yang kedua yang lebih dahsyat ya sahabat. Karena apa? Kalau yang pertama ya caranya itu kita punya hutang ya otomatis kita bayar, dan ketika dibayar otomatis harus ada uang. Itu cara yang ke satu, itu cara yang biasa lah gitu kan ya, semua sih pasti bisa ya, termasuk semua sahabat ada uang pasti akan bisa bayarnya. Nah, cara yang kedua, sebelum ke cara yang kedua ya sahabat, yang belum ini ya, yang belum tahu gitu ya, atau belum ini, insya Allah ya sahabatku, itu di video-video saya sebelumnya sangat banyak sekali testimoni-testimoni ya sholawat. Semoga bisa menjadi testimoni, menjadi motivasi. Harus minum kopi dulu ya sahabat saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk semua sahabat itu sangat banyak sekali testimoni-testimoni. Dan untuk semua sahabat yang mau testimoni atau mau silaturahmi, silahkan ya, bisa di nomor telepon 0822 4071 5530. Itu cara yang pertama gitu ya sahabat. Nah, ini kalau cara yang kedua untuk bayar utang itu, tentunya kita dengan senantiasa mengamalkan sholawat. Tetapi di situ ada tata cara tersendiri. Lah, emang bisa bayar hutang dengan sholawat? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Artinya dengan kita senantiasa mengamalkan sholawat, yang lagi kerja sholawat, yang lagi di kantor sholawat, yang lagi apapun aktivitasnya, apapun kegiatan sehari-harinya, senantiasa memperbanyak sholawat. Sholawat apa? Silakan sholawat apa aja. Nah, buktinya ada salah satu subscriber saya yang Masya Allah ya, beliau mengamalkan sholawat padahal hutangnya miliaran, itu bisa terselesaikan sahabat. Artinya itu kan dengan wasilah mengamalkan sholawat. Kok bisa sholawat misalnya melunasi hutang? Begini, satu, kita punya tempat usaha, kita senantiasa bersholawat, tentunya yang bisa bayar atau melunasi hutang tentunya dengan uang. Tetapi di situ ada cara yang kedua ya, dengan senantiasa mengamalkan sholawat, usaha bisa diberikan kelancaran, hidup kita diberikan ketenangan, terus berpikir kita pun pasti akan yang baik.
Nah, di samping itu hati dan pikiran kita pun akan jernih ya sahabat, karena kita punya ketenangan. Dalam bahasa ininya tuh, kalau bahasa sholatnya itu tumaninah gitu kan. Tumaninah di situ artinya tenang, tertib, bahkan kita berdiam seperti duduk bersila seperti saya ini, itu namanya itu seperti saya ngobrol kayak gini nih, tumaninah nih sambil ngobrol. Dan ketika misalnya saya pengen minum kopi gitu. Nah, itu ya, dibikin senyaman mungkin. Nah, itu ya sahabat. Jadi untuk semua sahabat ya, yang lagi punya hutang jangan berkecil hati. Cara yang satu gak punya, udah ada cara yang kedua, itu senantiasa mengamalkan sholawat. Tapi kita harus tahu cara-caranya ya, biar sahabat nantinya insya Allah gitu ya, Allah berikan jalannya. Nah, apa kita selalu bersolawat terus tanpa kerja? Ya janganlah. Kita harus ikhtiarnya juga melakukan. Tapi insya Allah ya sahabat, dengan kita senantiasa bersolawat, apapun itu solawatnya, mau solawat Jibril, solawat munjiat, solawat nariyah, solawat 7 kata, solawat pohon uang, apapun solawatnya, ini bisa diterapkan. Intinya cara yang kedua ini, kita dalam keadaan bagaimanapun selalu isi hati kita ini dengan senantiasa bersolawat Sallallahu alaihi Muhammad dengan enak gitu kan, dengan kita bayangkan hutangnya. Jadi sahabatku, bukan hutang saja yang akan kita dapatkan, malahan bakalan yang tadinya hutang akan bertambah menjadi keberkahan. Kita akan berkembang juga ya, ataupun semakin berkah tempat usaha kita juga. Contoh yang punya kebun, di kebunnya jadi makmur, jadi subur. Yang punya misalnya bisnis, usaha toko, insya Allah di situ akan semakin pesat berkembangnya. Yang jualan di pasar dengan swalayan, pasar tradisional, insya Allah itu akan menjadi berkah gitu kan. Karena apa? Hati kita, pikiran kita diisi dengan senantiasa bersolawat. Nah, lalu harus berapa bersolawat gitu ya, sehari semalam itu bebas sahabat. Tapi kalau untuk yang punya hutangnya banyak, ratusan juta, usahakan 25.000 ke atas. Nah, buktinya ya ada salah satu yang September itu, saya ya, itu punya hutangnya Masya Allah miliaran ya sahabat. Tapi Masya Allah ya sahabat, sekarang beliau Masya Allah mendapatkan keberkahan dengan wasilah mengamalkan sholawat Jibril. Beliau amalkan sholawat Jibril itu ya sahabat, 25.000 tuh kalau itu ya. Itu hutangnya Masya Allah ya, banyak sekali. Dan beliau kombinasi, bukan sholawat Jibril saja. Di situ beliau baca surat Al-Fatihah. Beliau bacanya 313. Nah, ini bisa diterapkan juga. Nah, karena apa? Nah, sekarang saya bahas nih surat Al-Fatihah. Kenapa dibaca 313? Ya sahabat, waktu itu saya berikan ke beliau ya sholawat Jibril, beliau amalkan, dan Masya Allah, dan saya juga kasih arahan juga biar beliau mengamalkan surat Al-Fatihah 313. Itu Masya Allah mantapnya lagi, ini beliau amalkan yang sholawat Jibril dicicil, yang surat Al-Fatihah beliau amalkan dengan satu dudukan, satu majelis gitu. Masya Allah, apa yang terjadi? Yaitu hutangnya lunas. Yang mana sebelumnya beliau udah ke sana ke sini, wah udah berbagai cara beliau lakukan. Beliau udah minta berbagai saran, bahkan beliau ceritakan sampai pergi ke orang pinter. Ke orang pinter aja dia, beliau ini Masya Allah udah sempat datang gitu kan, bahkan berkali-kali. Tapi yang ada bukannya solusi, yang ada ya malahan bikin bingung gitu kan ya. Beliau udah pokoknya udah ketemu katanya gitu ya, yang benar-benar ustadz setengah dukun yang beneran, yang tadinya ya karena ingin mencari solusi, yang ada bukan solusi malah polusi. Karena apa ya, bukan ketenangan yang beliau dapatkan, tetapi ya itu dia malahan yang menjerumuskan akidahnya, yang syirik, bahkan yang macam-macam lah gitu kan. Tetapi itu dahsyatnya sholawat, bisa menuntun ke jalan yang Allah ridhoi.
ke jalan yang Allah benar-benar menurunkan rahmatnya, Masya Allah ya. Jadi untuk sama sahabat itu dia, cara ini bisa dilakukan. Jadi jangan sampai salah paham bahwa dengan sholawat bisa orang itu membiarkan hutang kita gitu kan, mengikhlaskan. Ada yang seperti itu, tapi yang pernah ibu itu lakukan gitu, beliau mendapatkan keberkahannya itu dari wasilah mengamalkan sholawat, yaitu yang dia dapatkan, beliau usahanya berkembang, yang tadinya masalah yang tidak terselesaikan bisa terselesaikan. Jadi sahabat, saya ingatkan juga ya untuk semua sahabat, duduklah senyaman mungkin ketika bersholawat, setumaninah mungkin, biar hati kita merenah. Kalau kata orang Sunda mah, merenah itu apa ya? Ya nyaman gitu kan. Nah di situ makanya tumaninah ketika duduk gitu ya, ketika kita bersholawat itu perlu juga nyaman. Artinya tumaninah di situ banyak ya, tertib, kita benar-benar tertib gitu ya. Kita benar-benar mengamalkannya dengan penuh kelapangan, dengan berpikirannya yang baik gitu kan. Tapi ya itu dia, kadang-kadang hutangnya udah lama, ratusan juta bahkan miliaran, tapi pengen cepat selesai dalam waktu sehari 2 hari ya, semuanya juga seperti itu. Nah itu dia. Tetapi ingat sahabat, ketika kita mempunyai hutang yang tidak bisa diselesaikan, kita pasti akan dikuras pikiran kita, hati kita, semuanya, sampai badan kurus kering, siang terasa malam, apalagi malah terasa apa ya sahabat ya gitu. Itu sering saya dengar ketika yang mempunyai hutang, berbagai kegelisahan, kekhawatiran. Yaitu dia kuncinya, ketika kita mengamalkan itu harus dibarengi dengan ketenangan. Insya Allah dengan kita tenang, pikirannya pun akan menjadi jernih ya, dan di situ kita tidak akan berpikir negatif, karena dengan kita berprasangka yang jelek, contohnya saya tidak akan bisa melunasi hutangnya, sulit akan hutang sekarang untuk pekerjaan aja sekarang susah, jangankan yang tidak bekerja untuk membayar hutang, yang kerja aja susah, pasti akan disusahkan gitu kan. Jadi untuk semua sahabat jangan berkecil hati, ayo terus gitu kan, jangan putus asa. Karena ingat sahabat ya, Nabi Yakub aja waktu itu diujinya sampai puluhan tahun, 40 tahun lebih beliau dipisahkan sama anaknya, tetapi dengan sabar, dengan tawakal gitu kan. Makanya di Nabi Yakub itu ada hikmah yang kita petik. Satu, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Terus yang paling utama, jangan sedih yang berkepanjangan. Itu ya, itu pembelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Jadi untuk semua sahabat ya yang lagi mempunyai hutang, di samping hutangnya akan terlunasi, 2 cara ini udah pasti ya. Cara yang pertama itu, kalau kita punya uang itu kita akan bisa membayarnya. Dan cara yang kedua itu diterapkan. Ini kebanyakan yang kedua nih yang diterapkannya, yang kebanyakan nggak punya uang gitu ya, itu tapi ya harus bayar pakai apa kan. Nah di sini kita ada sholawat, insya Allah itu salah satu jembatan, wasilah untuk membukakan pintu-pintu rezeki. Karena dengan kita senantiasa hati pikiran kita semua dibekali gitu kan dengan sholawat, insya Allah hari-harinya akan tambah nikmat, hari-harinya akan tambah bersyukur, dan hari-harinya akan mudah kita jalani, tidak akan kehilangan arah. Karena di situ kita senantiasa dalam hati kita, dalam pikiran kita menyebut makhluk yang paling mulia, makhluk yang akan membawa kita nanti dan akan menjadi sahabat baik dunia akhirat. Masya Allah ya, ketika disebut Sallallahu Alaihi Muhammad, di situ disebut nama Allah, dan di situ disebut Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk semua sahabat, video ini semoga ya bisa bermanfaat. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai atau start untuk masa depan yang lebih baik, start untuk masa depan biar kita terbebas dari hutang, start masa depan biar hati kita menjadi tenang. Nah itulah ya sahabat. Jadi untuk semua sahabat yang lagi mempunyai hutang, video ini insya Allah akan menjadi motivasi, akan menjadi wasilah, akan menjadi solusi untuk semua sahabat. Jadi kuncinya itu ya sahabat, amalkan sholawat dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Dan jangan lupa
Di video sebelumnya saya sudah memberitahukan kuncinya satu kata 4 huruf yang STOP, syukur, taubat, optimis atau baik sangka, maka akan datang pertolongan Allah. Jadi untuk semua sahabat yang punya hutang tidak terselesaikan, yang punya bermasalahan yang tidak terselesaikan, jangan khawatir, ada Allah, ada sholawat juga. Sholawat sebagai penuntas berbagai urusan yang sulit terselesaikan. Begitu sahabatku, saya minum dulu kopi. Nah, untuk semua sahabatku yang sekarang lagi nonton ya, semoga pas begitu nonton video ini bisa semangat, bisa termotivasi, dan hajatnya yang paling utama itu ya, semoga Allah kabulkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi hajat sahabat Kahfi 82. Jadi pada dasarnya, kesimpulannya ya, cara untuk melunasi uang itu ada 2 cara. Yang pertama dilunasi dengan uang, itu pasti jangan ini lagi ya, dibahas lagi gitu. Tapi ada juga ya sahabat, orang kadang-kadang punya uang nggak mau bayar. Nah jadi untuk semua sahabat ya, yang jadi permasalahannya mau bayar pakai apa? Kalau misalnya uang itu tidak ada, ya itu dia. Saya sudah jelaskan cara yang kedua dengan senantiasa mengamalkan sholawat. Biar sholawat itu menjadi wasilah pembuka pintu-pintu keberkahan, pembuka usaha kita, pembuka rezeki kita. Yakin sahabat, dengan kita mengamalkan senantiasa sholawat, akan Allah berikan syafaat, akan Allah berikan rahmat. Di akhir saya akan doakan semua sahabat Kahfi 82, semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi hajat kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sahabat Kahfi yang lagi mempunyai hutang yang tidak terselesaikan, tuntaskanlah ya Allah, lunasilah ya Allah, dan berkahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahkanlah tempat usaha kami, dan berkahkanlah semua keluarga kami, dan berkahkanlah ya Allah rumah kami dalam keadaan bisa beribadah kepada Engkau, dan mudahkanlah hamba dalam beribadah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, sukseskanlah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi itulah ya sahabat ya, video yang singkat ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua sahabat. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa selalu bersolawat. Demikian yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.